Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat hari ini, Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga semuanya sehat walafiat juga, Yai, ya. Pembangunan Masjid At-Taqwa. Kegiatan juga lancar semuanya. Alhamdulillah. Nah, cuman tadi ada tambahan informasi berkaitan dengan kurikulum vitae tadi. Kemarin disebutkan itu ketua lembaga dakwah lah, untuk periode ini saya oleh kiai-kiai sepuh itu dimasukkan di jajaran harian. Di jajaran harian, ya. Di Katib Surya. Katib Surya. Wakil Katib Surya BWNU, termasuk tadi yang barusan telepon itu ya. Katib Amnya, Katib Am, terus kita di wakilnya itu. Oh, Wakil Katib Suryanya, ya. Iya. Masya Allah. Baik, kita harian. Harian, ya. Wakil Katib Surya, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, ya. Baik. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, mungkin ada informasi terlebih dahulu yang ingin disampaikan. Untuk di masjid kemarin alhamdulillah sudah berjalan kegiatannya. Cuman yang masih berlanjut adalah ini penerimaan kapling surga untuk pembebasan tanah yang kedua yang di sebelah baratnya masjid itu, yang senilai 750 juta. Oh, Masya Allah. Yang 1,8 sudah selesai. Sudah selesai. Yang ini yang untuk menambah ke baratnya dari Imaman itu nanti akan dipanjangkan lagi ke barat sehingga lebih panjang nanti itu areanya itu. Kedepannya itu, ya. Di depannya itu, ya. Masya Allah. Baik. Ya. Itu. Ya. Monggo nanti ada yang mau berkenan untuk jariah di situ. Oke, sekarang kita bicara tentang apa ini, Mas Ishak? Keagungan cinta Rasulullah ini, ya. Nanti kita bisa juga punya tema romantisme cinta Rasulullah. Romantisme cinta. Tapi sekarang kita fokus keagungan pernikahan Rasulullah. Masya Allah, keagungan pernikahan Rasulullah, ya, Masya Allah. Baik dulu, Victor. Tanya ini, jamaah setuju? Setuju. Agak berat ini, ya. Baik. Berat karena belum dijelaskan. Ya, baik, Dulur Victor, Anda juga nanti bisa bergabung dengan kami di 08123493939390. Mari kita simak kajian pada pagi hari ini bersama guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Baik, Yai, monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin, pendengar, pengagum cinta ngaji katresnan Radio El Victor tan pundi mawon ingkang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Muga-muga kula sedaya termasuk calon-calon tetap penduduk surga. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat dan izin Allah pagi hari ini bisa berkomunikasi melalui udara. Sebetulnya kami kemarin sudah ada rencana keluar kota, bahkan berangkatnya itu sebelum subuh. Ya. Terus karena juga ada pertimbangan tertentu, akhirnya kami nggak jadi, karena juga nanti jam 9 ada kegiatan yang lain juga, undangan. Nah, karena itu akhirnya di sela-sela itu nanti saya sempatkan kesini dulu untuk ngaji katresnan bersama jamaah El Victor ini. Masya Allah. Keagungan pernikahan Rasulullah. Tadi di surat As-Saff ayat 6 tadi saya bacakan, itu yang artinya Ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada umatnya,
wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kamu. Utusan ya, tidak lebih dari itu loh ya. Utusan ya. Ya, Rasul. Musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Tugas saya adalah memberikan penguatan dan membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dalam kitab Taurat, yaitu tentang ajaran tauhid, ajaran ketuhanan, ajaran keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas berikutnya adalah wa mubasysyiran bi rasulin, dan memberi kabar gembira yang datang setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati, namun ketika berita gembira tadi itu sudah nyata adanya, ketika sudah lahir, ternyata umatnya tidak bisa menerima. Dengan komentar qalu hadza sihrun mubin. Ketika Muhammad lahir dengan bukti-bukti dan kemujizatannya, mereka berkomentar itu adalah sihir yang nyata. Ilmu tenung gitu loh. Nah, yang perlu kami sampaikan di ayat ini yang berkaitan dengan tema itu adalah Nabi Isa mengatakan wa mubasysyiran, dan pemberi kabar gembira akan datangnya seorang utusan ya setelah aku. Ini berarti kan sudah 600 tahun sebelumnya. Sudah diworo-woro itu loh. Saking pentingnya berita itu. Informasi itu iya kan gitu lah. Disebutkan di dalam kitabnya juga disebutkan. Nah, iya karena itu kan sudah dinyatakan kan ya, di dalam Injil juga ada itu. Oh, redaksinya jelas ya. Beda nanti kan kalau seperti yang ada di kitab Al-Banjasi itu kan ada dilihatkan dalam satu hadis itu kan An-Ka'b bil Akhbar itu. Ka'b bin Akhbar itu menceritakan bahwa dia selama ini dididik oleh orang tuanya. Segala apa yang ada di dalam kitab Injil, di kitab-kitab sebelumnya itu ya, di Taurat juga begitu. Nah, kemudian setelah diajarkan semuanya itu, ternyata ada sesuatu yang tidak diajarkan. Itu diambil, disimpan, diletakkan dalam kotak, kunci. Lalu ketika ayahnya itu kan pimpinan, gampangnya pimpinan agama waktu itu ya, ketika ayahnya sudah meninggal, maka dibukalah itu kotak itu. Ternyata setelah dibaca isinya itu adalah fihi, di situ ada berita tentang Nabi akhir zaman, bahwa nanti itu akan datang Nabi akhir zaman. Tapi dirahasiakan gitu, tidak diajarkan. Maka yang tahu siapa Nabi nanti akhir zaman pertama kali di antaranya itu Ka'ab itu ya. Dan Ka'bil Akhbar itu. Nah, yang ini tadi hubungannya dengan ayat yang tema kita ini adalah pemberi kabar gembira akan lahirnya seorang utusan yang setelah aku, namanya Ahmad. Ahmad itu di situ kalau diterjemahkan ya Ahmad itu ya maksudnya ya Muhammad itu. Jadi Ahmad itu nama langit, ketika sudah lahir diberi nama Muhammad. Ya, dan waktu itu ketika diberi nama itu oleh mbahnya yaitu Abu Thalib itu dirasa asing itu nama itu gitu. Iya. Karena nggak sesuai dengan nama-nama umumnya ya. Masya Allah. Nah, tapi tetap berketetapan seperti itu. Sampai terusnya itu Muhammadur Rasulullah, di Al-Quran juga begitu disebutkan di surat Al-Fatah itu. Tapi kata-kata Ahmad itu juga bisa ditafsirkan yang lain. Dari kata-kata Hamidah Yahmadu, memuji. Nah, Ahmad itu superlatif, tingkatan ter. Jadi maksudnya itu terpuji. Ismuhu Ahmad itu bisa berarti julukan-julukan yang dilabelkan, disematkan kepadanya. Ya, dikaitkan dengannya Nabi ini, Ahmad adalah yang terpuji. Masya Allah, superlatif paling ya. Ahmad.
Ya kan itu. Nggih. Seperti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kan kalau untuk Nabi tentu tidak mengatakan maha terpuji gitu ya. Mboten nggih. Ya, yang terpuji gitu aja. Artinya apa ya? Segala hal yang berkaitan dengannya itu yang terbaik, terpuji. Dari sisi ajarannya, dari sisi kitabnya, dari sisi akhlaknya, dari sisi apapunnya, kedekatannya dengan Allahnya itu. Termasuk juga dari sisi asal usulnya, dari sisi keluarganya dan pernikahannya. Itulah ya, terpuji semuanya itu. Oke, maka kita fokus pada Pernikahannya aja. Kan kadang-kadang secara sepintas itu, apalagi bagi mereka-mereka yang benci kepada Rasul, ya itulah, sebaik apapun manusia itu ya nggak bisa semua manusia itu menyenanginya dan mencintainya gitu loh ya. Sebaik apapun itu mesti ada sejumlah orang yang kemungkinan itu tidak menyukai, bahkan membenci, bahkan menyatakan gila barang itu ya ada gitu. Nah, sebagaimana di pemerintahan sekarang ini kan ya satu sisi itu ya banyak orang yang suka kepada pemerintahan sekarang ini, presiden sekarang ini, tapi kan juga ada nanti kelompok-kelompok tertentu yang justru malah menjelek-jelekkan, menggila-gilakan dan mendungu-dungukan gitu. Tapi tinggal nanti di persentase kira-kira lebih banyak mana kan gitu aja. Oke. Nah, Rasulullah ini tidak diterima waktu itu oleh orang-orang Bani Israil itu. Masya Allah. Tapi yang jelas Ahmad itu menggambarkan segala hal yang berhubungan dengannya itu adalah yang terpuji, yang terbaik. Salah satunya adalah pernikahannya. Masya Allah. Pernikahan pertama itu kan dengan siapa? Khadijah. Kubra. Waktu itu kan Rasulullah menikah dengan Khadijah itu kan juga dengan pertimbangan apa ya? Pertimbangan akhlaknya. Akhlaknya Khadijah ya. Ya kan kalau dari sisi kepentingan fisik biologis itu kan umurnya Muhammad ya waktu itu kan belum jadi nabi kan. Umurnya Muhammad itu kan 25. Nah, kalau dari sisi pertimbangan psikologi pertimbangan fisik biologis itu ya umur 25 itu sing enak mau menikah ngono ya dengan wanita yang umur berapa itu ya, di bawahnya ya lebih enom dari sisi idealnya itu. Kalau masih sakit istrinya seumur apa lebih muda atau di bawahnya lebih muda. Tapi ini Khadijah kan apa itu? Khadijah kan lebih tua 15 tahun. Iya, Masya Allah. Yo umpamanya ada orang bilang, yo wajar dong anjane kaya ini. Tapi yang jelas itu menikahnya dengan Khadijah bukan karena kayanya. Bukan utamanya karena itu. Kenapa? Ya karena akhlaknya Khadijah itu. Selama dia bekerja ya bersama Bunda Khadijah itu kan dilihat ya itu tadi memang dia kaya karena saudagar. Tapi kan yang diperhatikan oleh Muhammad waktu itu kan ya karena akhlaknya itu. Dan terbukti ketika nanti menjadi istri. Masya Allah. Iya kan? Ketika menjadi istri Rasulullah, walaupun dia kaya, yang punya harta, tapi ketika menjadi seorang istri akhirnya kan tidak mentang-mentang karena kaya. Iya. Kan beda dengan umum kebanyakan kadang-kadang itu yang perempuan punya kekayaan luar biasa sementara suaminya itu mantan istilahnya kampangnya itu yang membantu dalam urusan pekerjaannya. Katakan kalau bahasa kerennya itu marketingnya gitu ya. Lah itu kan biasanya kan terus kongkon ya gitu loh. Masya Allah. Iya. Nah, dan pernikahan dengan Khadijah itulah yang oleh Allah akhirnya dari pernikahan Khadijah itulah Rasulullah itu diberi keturunan sampai sekarang itu. Masya Allah. Walaupun persoalan Habib di Indonesia sekarang masih dipertanyakan itu. Iya, betul. Apa betul itu asli cucu Rasulullah atau kan memang direkayasa gitu namanya. Ya. Sehingga kita nanti melihat orang itu, menghormati orang itu ya dari sisi akhlaknya, dari sisi ilmunya. Syukur-syukur kalau memang betul-betul dia memang dari anak cucu Rasulullah maka lebih sempurna penghormatan kita itu.
Masya Allah. Oke, kita kembali. Jadi dari pernikahan apa itu dengan Khadijah inilah Rasul dikarunia keturunan yang sampai sekarang itu pewarisnya dalam hal apa nasab kan gitu ya. Nasab walaupun di Indonesia tadi masih dipertanyakan, tapi kita tidak membicarakan itulah. Gitu. Iya. Nah, terbukti lagi bahwa setelah menikah dengan Khadijah itu ya sudah, Khadijah sebagai seorang istri, tidak sebagai jeragan lagi gitu loh ya. Oh, sudah berubah ya statusnya. Ya kan sebagai seorang istri. Maka ketika itu ya Khadijah ya istilahnya patuh, terserah apa yang hartanya diserahkan. Bahkan sampai begitu mengharukannya itu ketika menjelang sakitnya itu kan saling meminta maaf, katakan begitu Rasulullah itu. Maka sampai Khadijah, ya Rasulullah, kan sudah menjadi Rasul waktu itu. Sekiranya apapun yang kumiliki selama ini itu sudah habis untuk berdakwah, untuk berjuang kamu. Aku pun rela nanti tulang belulang saya itu untuk jadikan jembatan untuk menuju tempat kamu berjuang itu. Masya Allah. Itu gitu loh ya, saking sampai begitu mensupportnya cinta dan dakwah Rasulullah. Masya seperti itu. Nah, Rasul sendiri kan sudah mengakui gitu loh, nggak ada wanita sebaik seperti akhlaknya Khadijah itu. Ya Allah. Itu sampai ketika sudah menjanda, kemudian Rasulullah itu menikah lagi dengan Ummu Saudah, dengan Aisyah. Nah itu kan sempat Aisyah itu cemburu juga, karena masih sering menyebut Khadijah. Itu setelah meninggalnya Khadijah ya sering disebutkan. Kan baru setelah itu kan baru menikah lagi setelah meninggalnya Khadijah itu. Masya Allah. Jadi selama bersama Khadijah itu ya Rasul ya monogami, tidak monogami. Satu sisi juga karena memang momen dan situasinya ya memang ketika itu kan masih bersama Khadijah itu kan suasana Rasulullah itu kan masih dikuyo-kuyo kan itu oleh penduduk jahiliyah waktu itu gitu. Gak mikir ngono niku. Dan memang ya satu-satunya yaitu Khadijah itu istrinya itu. Dan dari Khadijah itulah anak cucu ada itu. Nah, sampai yang sangat-sangat monumental itu ketika pertama kali diturunkan wahyu kepada Rasulullah, ketika Rasul bertahanus, bersepi, menghindari keramaian dan hiruk pikuknya kemaksiatan di Mekah kan. Waktu itu di Gua Hira dia menyepi, terus baru didatangi malaikat Jibril kan. Pertama kali dia itu kan ya tentu dia gemetar, ketakutan kok tiba-tiba di gua didatangi orang yang tidak dikenal, berbaju putih, merangkul, terus bicara, Iqra ya Muhammad, baca lagi. Dia kan setengah sadar atau nggak sadar itu, pokoknya dia itu gampangnya itu ya hanya bisa ma'an api kori, aku nggak iso ngoco-ngoco gitu loh. Nah setelah itu kan dia pulang kan, turun dari itu, nyampe di rumah itu kan menggigil sudah. Zamiluni selimuti aku gitu. Masya Allah. Nah, sebagai seorang istri yang solihah ketika melihat suami seperti itu kan nggak langsung. Kalau sekarang kan mulane tajok keluyuran kan ngono ya. Kapok. Keludusan kan ngono ya enggak kan gitu kan. Bengi-bengi kok. Atene gua barang. Yang ngono iku. Cokot ulai untung-untungan kan. Masya Allah. Kalau model istri yang tidak solihah kan ngono. Oke. Ketika itu lalu gimana sikap yang terbaik ditunjukkan itu? Ditunjukkan itu. Kan cerita dulu saya itu begini gini. Oh, saya yakin panjenengan itu orang baik, enggak mungkin itu orang jahat, enggak mungkin itu datang untuk akan menyengsarakan panjenengan. Coba saya tak mencoba mencari informasi lungun solusinya, dia mencari solusi. Khadijah mencari solusi. Iya, solusi. Itu siapa yang datang malam-malam di tengah gua di gunung tadi itu di Gua Hira itu.
Entar Rasul kan gitu aja tadi mengikir tadi itu, terus baru Khadijah itu paginya itu mencoba mencari informasi solusi supaya supaya ada kelegaan itu, siapa sebetulnya itu, menenangkan Rasulullah. Maka dia mendatangi Ibnu Ami, ada yang mengatakan itu pamannya, ada yang mengatakan itu anak pamannya, yaitu saudara sepupu ya. Yang kebetulan dia memang menguasai kitab-kitab sebelumnya itu. Oh, kitab-kitab Injil itu ya, bisa sebelumnya itu ya. Konsultasi begitu. Lalu jawabannya adalah ya, jadi termasuk orang yang paling pertama kali tahu bahwa nabi itu ya ini pamannya ini, anak pamannya ini. Masalah sepupunya itu. Terus Rasul sendiri. Jawabannya. Ketahuilah bahwa yang datang ya di Gua Hira malam-malam itu adalah sebagaimana yang telah datang kepada Nabi Isa dan Musa. Ya Allah. Lakot akan namus sebutannya itu Jibril gitu loh. Oh, Jibril itu namus ya. Ya sebutan yang lain itu namus itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Ya Allah. Berarti ketahuilah bahwa suamimu itu adalah Nabi akhir zaman. Ya Allah. Jadi yang pertama kali seperti itu. Wah, Khadijah dapat informasi itu ya, satu sisi bangga, satu sisi bahagia, sampaikan ya waktu itu kan ya suamiku ternyata benar seperti yang pernah kami katakan kemarin, panjenengan tidak mungkin itu orang jahat, tidak mungkin itu panjenengan itu akan disengsarakan dengan itu. Informasinya panjenengan itu ternyata yang datang kemarin itu adalah malaikat Jibril. Masya Allah. Maka sejak itulah berarti apa? Nabi Muhammad itu diangkat sebagai seorang nabi dan utusan sejak diturunkan wahyu pertama kali itu. Ada solusi kan? Dia mencari solusi. Gak langsung tambah keluyuran. Mulane tahu ojo. Ini kan bingung repoti. Tapi dia, nah itu keagungannya di situ, Khadijah itu kemuliaan. Makanya ketika dia sering-sering menyebut namanya, lalu istrinya yang lain itu cemburu, itu ya disampaikan, gak mungkin aku bisa melupakan orang sebaik itu, dan gak mungkin siapapun untuk bisa menyamai kebaikan seperti itu, gitu loh ya gitu loh ya, udah sampaikan betul-betul paling agung memang itu. Padahal kan dari sisi tadi itu, dari sisi fisik tadi itu kan terpaut lebih tua 15 tahun. Tapi walaupun 12 tahun kan tetap akhirnya dari situlah Rasul punya keturunan itu, punya anak cucu. Dari yang lain ada tapi tidak sampai lama umurnya itu. Hanya dari Sayyidina Khadijatul Kubra itu tadi ya. Yang menurunkan cucu-cucu sampai sekarang itu yaitu. Salah satu memang dari istri yang itu dari ini Mariatul Qibtiyah ada ya? Lahir anak laki-laki, cuman baru di usia berapa bulan itu meninggal gitu. Sehingga nggak ada lagi. Sama. Ya memang itu sudah tentu semuanya disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keturunan Nabi itu hanya melalui Khadijah saja. Oke. Itu berkaitan dengan pernikahannya dengan Khadijah. Kemudian Rasulullah itu kan setelah ditinggal wafat Khadijah kan baru berpikir untuk menikah lagi. Nah, menikahnya lagi kan bukan bertumpu semata-mata kepada karena sebagai seorang laki-laki. Tapi juga tetap pertimbangannya menikah lagi itu nanti adalah apakah bisa mensupport dakwahnya dia selama ini. Maka dia lihat siapa yang selama ini sangat mensupport dakwahnya itu. Waktu itu lalu ada saran dari sahabat yang lain, terutama ada sahabat perempuan itu menyarankan, ya Rasul, kalau jenengan mau cari istri yang seperti Khadijah, akhlaknya apanya semuanya, walaupun nggak persis itu ya. Ada usul namanya Ummu Sauda, dia janda, ya lebih tua daripada Rasulullah sebetulnya juga. Nah, waktu Rasulullah menduda itu kan sudah umur 50 tahun. Oh, sudah 50 tahun ya? Lah ya kan Khadijah meninggal itu kan umur 65 ya. 65. Lah menikahnya kan umur
40. Iya. Rasul umur 25. 25. Nggih. Nah, kemudian ketika meninggal Khadijah itu umur 65. Berarti Rasul ketika umur berapa? 50 tahun. Nggih. Nah, setelah itu baru menikah lagi dengan Ummu Saudah yang umurnya lebih tua juga. Lalu tidak lama setelah itu menikah lagi dengan usia yang sangat-sangat muda, sangat belia, masih belum bisa dikatakan akil balik ya, masih umur 9 tahun. Tamyiz sih ya. Siapa? Aisyah. Baru kemudian menikah dengan yang lain. Ini menggambarkan kira-kira fokus utama Rasulullah untuk menikah itu, iya kan? Iya, apa gitu loh. Nafsu atau apa gitu. Nah, sehingga kadang-kadang orang-orang yang benci itu kan melihatnya dari sisi pernikahannya. Karena apa? Karena Rasulullah itu banyak istrinya itu. Iya. Kesannya kan kalau laki-laki itu banyak istri itu kan kesannya wow, boy, gue Iya. itu aneh, itu kan ya. Buruk sudah ya. Masya Allah. Nah, kita kadang-kadang ya nggak mengerti ketika ada orang menjelek-jelekan dari sisi ini. Aku kadang-kadang iya yo, Nabi kok rabi ngono. Nah, kan ngono tuh. Logis itu. Yang tidak punya alasan-alasan Ilmu, ya. dan tidak tahu itu begitu. Nah, sesungguhnya kalaupun Rasulullah itu menikah dan berpoligami itu juga tidak bisa menjadi jas atau menjadi apa keputusan ketetapan bahwa Rasulullah itu orangnya gila wanita. Gitu. Mengumbar nafsu biologis itu nggak bisa begitu. Coba dilihat setelah Khadijah meninggal, Rasulullah kan menikah dengan Ummu Saudah. Ummu Saudah itu umurnya lebih tua dari kemudian Aisyah itu masih ketika dinikah itu masih umur 9 tahun. Nah, sisa kan kira-kira bisa ngerti nggak orang masih umur 9 itu kayak apa? Perempuan itu? Iya kan? Kan masih anak-anak. Wong Aisyah itu ya waktu itu masih punya golean boneka dari anu itu gitu loh ya. Masih senang bermain. Jadi kalau ekspektasinya itu untuk kepentingan pelampiasan biologis itu ya gak nyucuk gitu loh. Nah, dan kalau memang semata-mata pernikahan Rasul itu untuk kepentingan biologis, itu Rasul paling tahu bisa. Dan kalau mau ya paling bisa. Nah, suatu hari ada salah seorang sahabat namanya Jabir. Jabir ini mau menikah, lalu matur sama Rasul, ya Rasul mohon doa ya Rasul saya mau menikah. Oh iya bagus. Rasul tanya, si aku takon, sing sampai nikah iku apa? Rondo apa perawan? Guyu si Jabir. Nggih, ngapunten ya Rasul, sing badhe kula nikah niku pun rondo. Rondo. Terus jawaban Rasulullah mendengarkan tadi itu, halla bikron, mengapa tidak cari yang gadis? Loh, emangnya beda ya Rasulullah? Ya beda antara gadis dengan janda. Bedanya apa? Oke. Ya mungkin dari sisi ekspektasinya pernikahan ya biologis itu kan beda mungkin. Katakan barang yang masih street grace dan barang yang sudah terpakai kan mungkin bisa begitu ya. Iya gitu ya. Nah, halla bikron, kenapa tidak yang gadis? Alasannya tula ibuha wa tula ibuka, kamu akan bisa bermain-main cinta dengannya sebagaimana dia pun akan bisa merasakan permainan cinta dengan kamu. Kalau dari sisi itu. Nah, maka jika pernikahan itu hubungannya dengan persoalan ekspektasi dan pelampiasan nafsu biologis itu, Rasul tahu sebetulnya. Kalau kepentingannya semata-mata urusan biologis, Rasul tahu. Makanya tadi kenapa tidak yang gadis gitu ya? Nah, cuman Jabir itu lalu matur, ya Rasul ngapunten, saya kenapa kok menikah janda? Karena saya itu diamanahi oleh orang tua saya sudah meninggal. Saya punya adik, jumlahnya itu 7 atau berapa itu? Masih kecil-kecil di bawah saya. Nah,
di antara adik saya itu ada beberapa yang tidak normal itu. Ya. Ada kelemahan mental gitu. Iya. Sindrom. Jadi perlu pengawasan khusus. Iya. Nah, maka ya Rasul, saya kenapa milih janda itu? Harapannya karena janda dia itu sudah lebih dewasa sehingga ia bisa menjadi posisi ibu dari adik saya. Masya Allah. Wah, subhanallah. Kalau saya cari yang masih lebih muda dan gadis, mungkin malah saya yang ngerawati dia. Yang harus, ya kan gitu. Logisnya gitu. Malah nggak bisa jadi ibu dari adik-adik saya, maksudnya itu menjadi bisa ngayomi gitu loh ya. Oh, maka Rasul bilang, ya bagus. Ya, setuju. Nah, tapi Rasul sendiri kan tadi kenapa dia cari yang gadis? Nah, dari situ terus kita kembalikan. Lah, Rasul sendiri istrinya kayak apa? Janda kan. Semuanya kan janda-janda. Ya. Ada memang yang lebih tua, ada yang memang janda yang lebih muda. Tapi janda. Yang tidak itu hanya Aisyah. Lah, Aisyah masih umur 9 tahun. 9 tahun. Cara ukuran kalau untuk pelampiasan itu ya kurang, iya kan? Gitu ya. Nah, tapi Rasul kan tidak seperti itu. Terus kenapa kok janda-janda? Apa karena memang nggak ada perawan-perawan yang cantik yang bisa mau dinikahi? Oh, banyak. Bahkan yang datang menawarkan dirinya. Iya. Untuk mohon untuk supaya dinikahi dan nggak menuntut apapun. Pun kula sampean rabi mawon tok kula pun sawuwen ya Rasul, mboten usah dipenayani ngono. Lah sampean ngono ya apa isak ngono. Wahyu bahkan ditawari oleh orang-orang Quraisy jahiliyah itu. Gimana? Pilih berapa jumlahnya wanita. Kamu pilih. Ya. Yang mana yang tercantik? Jadi dipersilakan untuk melakukan audisi gitu ya. Iya, sayembara. Seleksinya. Pilih. Cuman syaratnya sampean gak usah dakwah. Nah, berhenti ya. Gitu loh. Ngaco juga ngaco agama nenek moyang itu. Iya. Ya, maka Rasulullah menjawab, wallah demi Allah, law wada'u asy-syamsa ala yamini wal qamara fil yasari la an atruka hadzal amr ma atruku. Demi Allah, kalau sekiranya mereka bisa meletakkan mata di tangan kanan. Kalau sekarang mungkin bukan matahari ya. Bukan bunga matahari. Lalu bulan di tangan kanan. Sekarang bukan bulan tapi terang bulan. Lalu dengan itu saya dipersyaratkan supaya menjadi persyaratan supaya saya tidak berdakwah. Wallah, saya tidak akan meninggalkan dakwah. Ini apa? Karena memang menikahnya Rasul itu bukan semata-mata untuk kepentingan biologis itu. Kalau untuk itu ya bisa audisi sing untuk antara umur 20-25 tahun, pokoknya maksimal 30 lah gitu. Gitu. Terus wahyu terpampang semuanya dan mereka semuanya juga senang kalau mau Rasul milih itu. Bahkan yang menawarkan diri kan banyak. Ya Allah. Tapi itu enggak. Kenapa? Disitulah maka betapa agungnya pernikahan Rasulullah dalam sejarah ini. Nah ini kalau nggak mau tahu ya sudah, nggak tahu sekarang. Oke, nanti itu bisa kita eksplorasi lagi nanti tentang pernikahan Rasulullah. Kenapa poligami dengan ini, poligami dengan ini, semuanya ada rahasia-rahasianya. Maka jangan kemana-mana, tetap ada di El Victor. Baik, luar biasa sekali ya. Ya ini sudah masuk beberapa pertanyaan Yai dari Dulur El Victor. Ya ada pertanyaan ini mengenai dari Bu Umaida ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Isak ya. Waalaikumsalam. Bu Ida, Yai izin tanya, ada seorang istri yang curhat sama saya. Maaf Yai, istri ini setiap diajak suaminya berhubungan intim, istri ini nggak mau kamar dengan alasan nanti najis kalau sudah keluar mani. Dan alasan satunya karena di kamarnya ada tulisan ayat kursi dan tulisan Arab lainnya. Maaf Yai, istri ini mintanya berhubungan di kamar mandi, katanya enak, gak ada najis langsung mandi. Ngapunten Yai. Nah niku bagaimana jawabannya Yai? Iya. Yang jelas air sperma itu tidak najis. Buat najis nggih. Air sperma itu tidak najis. Itu. Kemudian kalaupun sekiranya itu di situ ada ayat-ayat Al-Quran itu
yang berdampak pada hukum itu ketika itu dibaca. Oh, Ya, berdampak pada hukum itu ketika ayat kursi itu dibaca sambil ikut terus mau ayat kursi. Kan atas besar kan itu. Iya betul, juga Jadi, boleh. ya, itu. Maka kalau memang sekiranya itu mempengaruhi perasaan nggak nyaman, ya sebaiknya nggak usah ditaruh itulah ayat kursi itu di dalam mungkin kamar. di luarnya kamar aja ketika masuk itu. Gitu. Iya. Kemudian ya ini kan makanya kan anak ekspektasi ya seksual antara suami istri itu kan kadang-kadang bisa beda gitu. Iya. Mungkin istri itu merasa lebih nyaman ketika kamar itu, ketika di dalam kamar. Ada yang mungkin lebih merasa ini ketika di kamar mandi atau begitu ya. Tapi kan kalau sebetulnya kalau diukur mana baiknya di kamar mandi apa di ini, yang baik itu ya di kamar. Kalau kamar mandi itu kan khawatir nanti, makanya ada doa ketika masuk kakus itu kan, iya, Allahumma na'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, iya. dari jin lanang jin wedok orang itu gitu ya. Itu juga itu pertimbangannya ya. Nah, dalam hal ini maka apabila memang terjadi ekspektasi tadi dalam gairah seksual antara suami istri ketika di kamar dan ketika di kamar mandi itu ada terjadi, maka ketika itu sebetulnya yang paling punya hak menentukan itu suaminya ya. Karena berhubungan suami istri itu adalah haknya suami, saat itu bisa kewajiban istri. Ya, tapi tentu juga tidak serta-merta hitam putih begitu. Maka perlulah sebetulnya itu ada kompromi-kompromi. Ya mungkin suatu saat oke lah, hanya variasi aja di situ, tapi secara rutin mungkin di kamar lebih aman kan. Termasuk nanti hubungannya ketika ada tamu, ketika nanti ada anak dan seterusnya itu kan gitu toh. Makanya sampai dalam berhubungan suami istri ketika di kamar itu juga sampai dijelaskan sebaiknya itu antara suami istri itu dibedakan kamarnya dengan anak-anaknya. Iya. Itu orang itu kan kepentingannya untuk itu. Agar tidak. Terus ketika sedang di dalam suami istri itu bisa mungkin anak itu jangan keluar masuk gitu ya. Kunci barang itu penting ke sana itu. Jadi kalau memang terjadi perbedaan ekspektasi tadi itu sebaiknya dikompromikan. Tapi kalau enggak ya disitulah maka istri itu mestinya ikut sama suami. Karena Al-Quran nisa'ukum harthul lakum, sawah istri itu sawah ladang buat kamu, maka datangi sesuka kamu. Berarti kan yang didatangi sesuka itu kan suaminya ya. Maka istri ketika itu adalah cuman menyampaikan harapan-harapan kepada suami itu ya iya boleh. Nah suami juga merespon, yo gak apa-apa dek, tapi yo gak bendino ngono dek, ngono lho. Ngono lho ya. Oke. Nah itulah makanya yang namanya rumah tangga itu kompromi-kompromi. Apa hakikat cinta kemarin itu? Menyatukan kepentingan. Ya. Menyatukan ekspektasi dan ekspektasi, harapan-harapan dari masing-masing pasangannya. Masya Allah. Gitu nggih? Jadi tidak boleh semata-mata egonya sendiri-sendiri gitu. Mengkompromikan ego. Itu ya. Baik ya, karena ngapunten ini waktunya juga terbatas, ini juga yang bertanya banyak tapi karena waktunya terbatas mungkin kita bisa tutup. Yang jelas mudah-mudahan kajian kita pagi ini ada ilmu yang bermanfaat, dan karena yang kita bicarakan adalah tentang Rasulullah, maka tidak ada kalimat yang terbaik melebihi kalimat yang membicarakan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya barokah. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.